Pangeran Arya Kemuning itu adalah seorang panglima perang. Kita akan mengungkap sejarah dari tempat ini dan juga misteri. Tapi aku menjadikan sesuatu yang berbentuk kuningan itu. Kuningan? Ini satu lagi. Pusaka. Bisa dikatakan gurunya para jenderal. Beliau pun memiliki pusaka, salah satunya adalah keris Manunggal Sekti. Keris itu sekarang masih ada atau sudah nggak ada? Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini tim Mata Langit sudah sampai di Kabupaten Kuningan dan kita sudah berada di sebuah makam yang dianggap makam keramat, yaitu makam Pangeran Arya Kemuning. Jadi beliau ini adalah sesepuh dari Kabupaten Kuningan yang memiliki karomah tersendiri. Nah, yang membawa kita kemari adalah Kang Andre, fans Mata Langit yang juga anggota grup WA fans. Silakan dijelaskan Kang, kenapa mengajak kami kemari? Iya, terima kasih. Sebenarnya untuk Pangeran Arya Kemuning ini adalah sejarah, ya salah satu juga leluhur saya pribadi, yang mana di sini berdirinya kota Kuningan itu berdasar dari beliau, yang mana beliau itu sebenarnya boleh dibilang suruhan dari Eyang Sunan Gunung Jati. Datang ke Kuningan untuk mengajarkan ajaran agama Islam. Nah, seperti itu. Dan dia juga, Pangeran Arya Kemuning itu adalah seorang panglima perang. Oh, beliau seorang militer Seorang ya? panglima perang, makanya di sini ada tulisan di situ makam Pangeran Arya Kemuning Yonif Mekanis 203. Nah, dia iya, beliau adalah logo-logo seorang panglima perang. Militer ya? Penyebaran agama Islam di wilayah Kuningan. Yang belum masuk agama Islam, beliaulah yang untuk menyebarkannya, untuk biar lebih istilahnya keyakinan beliau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masyarakat yang belum menganut agama Islam. Seperti itu yang saya jelaskan. Yang menarik bagi saya, biasanya ada makam keramat itu untuk umum saja ya, tapi ini selain untuk umum, di sini juga sering dipakai untuk pelantikan petinggi militer. Ya, petinggi militer yang istilahnya untuk dipindah tugaskan atau dia untuk posisi naik jabatan, dia dilantik di sini. Makanya ini ada tiang bendera ini mungkin Betul, sebagai betul. tempat Ya. upacara barangkali ya. Betul, seperti itu. Nah, nanti mungkin untuk lebih jelasnya bisa terkuat Melalui semuanya mediumisasi melalui ya? mediumisasi. Iya. Itu. Ya, Panglima bisa disampaikan apa yang terlihat di wilayah sekitar makam keramat Pangeran Arya Kemuning ini? Ya, kalau dari tadi yang saya lihat tuh ada 2 ekor kuda yang berwarna putih dan hitam. Habis itu saya lihat lagi ada penjagaannya di sekitar sini, ada singa ya, singa bersayap. Oh, Nah, itu jarang sekali saya lihat makhluk itu. Kali ini saya melihat sosok singa tapi bersayap. Nah, yang berada di sini itu 3 sosok itu yang terlihat, dan satu lagi ada seperti prabu-prabu pakai mahkota, pakai rencana di kiri kanannya, kayak pakai pakaian keprabuan lah gitu. Betul sekali. Ya. Terlihat saya. Beliaulah dia, sosok Pangeran Arya Kemuning. Orangnya gagah, badannya bidang, tegap. Orangnya gagah lah, pentingnya itu yang terlihat saya. Rambutnya digulung, dimasukin ke atas mahkota gitu. Iya. Betul Itu yang sekali. terlihat saya gitu. Habis itu sementara itu dulu lah. Sebelum kita masuk, kita akan berziarah dulu lah. kita ziarah dulu ya, mendoakan tokoh yang ada di sini.
Assalamualaikum bila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa rasulihi wa sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal Alamin. Sadaqallahul Adzim. Jadi kita akan mengungkap sejarah dari tempat ini dan juga misteri yang tersimpan di sini melalui mediumisasi. Nah, Panglima sekarang sudah menarik salah satu sosok di sini ke Badan Agil. Mari kita komunikasi dengan beliau. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang saya hapunten dari kaganggu. Oh, kuda Panglima. Yang kuda atau hitam tadi dilihat Panglima? Yang tadi lihat Panglima ya? Yang hitam. Yang tugasnya apa di sini? Keliling, menjaga tempat ini. Menjaga tempat ini. Dulu apakah yang sesuai berdoa yang diajarkan oleh Gusti Allah? Memangnya ada yang berdoa tidak sesuai? Terkadang manusia ada saja yang berdoa tetapi ia menginginkan timbal balik. Contohnya seperti apa yang? Berdoa menginginkan timbal balik boleh saja, tapi timbal baliklah kepada Gusti Allah. Ada yang berdoa kepada selain? Berdoa mendoakan seorang mayit, tapi dia mengharapkan timbal balik. Bisa dicontohkan yang dimaksud mengharapkan timbal balik dari orang yang berdoa di sini itu seperti apa? Keinginan sebuah hajat manusia, Ya. kewibawaan, kederajatan, sesungguhnya yang berhak mengutus kewibawaan, kederajatan manusia hanyalah Gusti Allah. Misalkan orang datang kemari mendoakan mayit, maksud mendoakan jenazah yang ada di sini, yaitu lalu berharap setelah meninggalkan tempat itu, ia mendapatkan perubahan hidup, perubahan tahta, perubahan kewibawaan, perubahan suatu derajat. ya. Misalkan pengen naik pangkat terus datang ke sini untuk berdoa minta supaya naik pangkat, tapi mintanya kepada sosok beliau yang dimakamkan gitu ya, bukan kepada Allah gitu yang? Dia mendoakan
Tapi sedikit pun terbesit jika mendoakan dia bisa merubah derajat, itu pun sama saja dia meminta timbal balik. Walaupun tidak diucapkan, hanya dalam hati kecilnya tetap nggak boleh ya? Ikhlaslah kepada Gusti Allah. Gusti Allah pun takkan sungkan memberikan apa yang ia butuhkan. Iya. Kenapa sih orang kesini pada minta naik pangkat gitu? Apakah sosok yang di sini tuh memang dulunya seorang berpangkat gitu ya? Aku tak layak menceritakan. Tugasku menjaga, bukan untuk menceritakan Tentang sosok beliau, nggak boleh. Atau makhluk lain yang ditugaskan nanti ya? Kalau begitu saya mau tanya yang kenapa di depan situ ada tiang bendera dan katanya sering dilaksanakan upacara ketika ada seseorang yang akan ditugaskan secara militer ke luar daerah atau pergantian jabatan gitu. Benar seperti itu ya? karena dulu sebagai panglima perang. Oh, beliau panglima perang dulu katanya. Terus? Karena saat itu Bahyai Sunan itu harus dikelilingi oleh orang-orang terpilih dan orang yang tak takut akan segala hal, seperti Eyang Ranggajoyo. Ranggajoyo? Iya, Ranggajoyo. Siapa beliau itu? Pendampingan? Ajudan? Yang telah kau doakan. Yang tadi? Ini beliau ini namanya Ranggajoyo. Masya Allah, baru tahu aku. Iya, jadi beliau ini dulu pendampingnya Mbah Yai Sunan. Yai Sunan dikelilingi orang-orang Terpilih. yang tak takut akan segala hal. Hanya satu yang ia takuti, Gusti Allah. Beliau pemberani berarti ya, karena berada di sekeliling Eyang Sunan dan memang orang-orang di sekeliling Eyang Sunan adalah orang-orang yang terpilih, pemberani dan tidak takut segala hal gitu ya. Panglima mau nanya apa? Kalau Aki sendiri yang mengikuti semenjak beliau hidup dahulu sebagai Aku tak mengikuti, atau tapi mendampingi. tapi aku pun sama seperti kalian, turun-temurun. Aku pun mempunyai turun-temurun para sesepuhku, kakek-kakekku. Kakekku pun menjaganya. Jadi beliau ini menjaga karena turun-temurun. Turun-temurun akulah cicit-cicitnya. Iya. Sama seperti kalian mempunyai turun-temurun. Karena kisah ini pun sudah beratus-ratus tahun. Apa kelebihan yang beliau miliki pada saat beliau hidup? Boleh kita tahu? Kesolehan, Soalnya Ya. agama yang ia miliki, belas asing, Berkasih sayang terus. merangkul kepada siapapun, apa? Merangkul kepada siapapun. dan ia pun ikut membantu Betul, Pak. menyebarkan agamanya. Ingatlah, kematian di
saat kalian mendatangi gundukan tanah. Makam mendatangkan duka panah. mendatangi gundukan tanah. Jadi kalau kita mendatangi makam tuh kita harus ingat itu tuh cerminan diri kita sendiri gitu ya, yang Kalau di Aku tak bisa berlama-lama. Oke, Tapi- satu lagi saya mau tanya, ini yang di sebelah sang pangeran ada tiga Ada makam. tiga Ini makam. siapa lagi Ki? Beliau. Aku tak layak menceritakan dan aku tak bisa meninggalkan tempat yang ku jaga Oh. berlama-lama Iya. boleh tahu namanya Ki siapa? karena aku harus menjaga Iya. kuningan itu. Oh, seluruh wilayah Kuningan itu Aki jaga atau hanya wilayah makam sini aja? Aku bukan menjaga wilayah kuningan, tapi aku menjaga sesuatu yang berbentuk kuningan itu. Kuningan. Apa? Berarti ini satu lagi. Ki. Pusaka. Berarti kota Kuningan ini berasal dari Benda pusaka yang benda pusaka yang dipegang berbahan sama dasar Kuningan apa? Gitu ya Ki? pangeran. Awal muasalnya. Asal muasal Kabupaten Kuningan ini bagaimana Ki? Akan ada yang menceritakan semua. Tapi bukan Aki ya. Aku tak bisa berlama-lama. Namanya Aki terakhir, namanya siapa Ki? Aki kuda putih gitu aja panggilnya. Oke, udah. Terima kasih Aki. Terima kasih ya Ki Assalamualaikum. atas kedatangannya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Oke, Bang Dimas sudah menarik sosok lain di tubuh Ismi. Kita akan segera berkomunikasi dengan sosok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau kedatangan kita mengganggu. Ki. Kita ingin berziarah, kebetulan kita sudah sampai di daerah ini dan mungkin Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kami untuk sampai ke tempat ini. Semoga di tempat ini kami banyak mendapat hikmah dan ilmu. Amin ya Allah. Izin dengan Aki siapa ini? Saya panggil saja saya Eyang, Oh, Eyang. Eyang siapa? Eyang Rekso. Eyang Rekso. Oh iya. Eyang Reksa ini siapa? Sampurasun. Eyang Rekso. Ampes. Iya. Eyang Eyang Rekso. Rekso yang di sebelah sana ya. Saya mau ke sana Eyang. Sekaligus mau ziarah. Alhamdulillah bisa hadir di sini ya. Terima kasih. Eyang Rekso juga ada makamnya Iya. dekat sini. Iya. Oh, beliau siapanya Masih satu ini. Pangeran Arya Kamuning. Boleh diceritakan Boleh yang diceritakan Eyang. Ketika Allah menghendaki suatu umatnya, makhluknya untuk sebuah kebaikan, semua sudah diatur. Ya. Jalannya adalah di suatu kejadian yang mana datang dan pergi. Ada yang pulang, ada yang datang, ada yang datang, ada yang pergi. pergantian jabatan itu mungkin maksudnya? Bukan. Apa? Sosok tokoh yang berada di sini. Dan juga kematian seseorang. Ya. Ada yang mati, ada yang yang terlahir. lahir. Oh, ya. Beliau adalah kesayangan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dididik sebaik mungkin, dituntun sebaik mungkin, sebagaimana beliau
bertanggung jawab atas permohonannya untuk merawat Raden Arya Kemuning ini. Diajarkan agama dengan baik dan dilatih bagaimana menggunakan pedang, bagaimana menggunakan panah. Secara militer ya dilatihnya ya? Ya, untuk peperangan. Karena beliau terkenal dengan rajanya peperangan. Panglima perangnya gitu ya? Tangguh, kuat, dan taat. Yang mau tanya, kenapa ya kalau di depan situ sering dilakukan acara pergantian jabatan atau ketika seorang prajurit TNI yang dikirim tugas ke luar daerah Sebagai tanda upacara di sini? penghormatan. Oh, Karena beliau adalah bisa dikatakan gurunya para jenderal. Karena ilmunya, keahliannya sangat luar biasa. Itulah kelebihan yang Allah berikan. Kau tahu, peluru saja tidak sanggup untuk menembus kulitnya. Eyang, kalau sejarah silsilah dengan kotak kuningan itu apa Eyang? Dengan sosok beliau kaitannya yang dengan mempunyai asal pusaka muasal kuningan itu. kuningan. Kuningan itu tidak lepas dari sebuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Rekso pamit karena azan. Kita istirahat sejenak menunggu azan, kita sambung lagi setelah azan. Izin dulu, takutnya yang di luar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Panglima sudah menarik kembali makhluk untuk kita ajak berkomunikasi. Yang Rekso, Eyang Rekso, maaf mengganggu lagi ya Eyang. Mau melanjutkan yang tadi. ini sudah lewat azannya yang. Itu kan udah lewat ajan asar. Pertanyaan tadi adalah hubungannya dengan silsilah kuningan, kotak kuningan, yang mana beliau mempunyai sebuah pusaka, yaitu dari kuningan. Ya, keris sebuah. Keris apa Keris. kujang? Ada keris. sebuah keris. Oh, keris. Nah, itu silsilah dengan nama kuningan itu apakah memang diambil berdasar dari pusaka yang dari kuningan itu sendiri atau bagaimana? Iya. Kuningan itu adalah wadah kesayangan dari Ibunda Ongtian, istri dari Yang Sunan Gunung Jati. yang orang Chinese ya? Beliaulah bagaikan ibu yang menyayangi anaknya. Karena kenapa beliau benar-benar terbentuk menjadi sosok Raden Arya Kemuning? Karena beliau itu adalah anak dari Sunan Gunung Jati. Karena pengganti anaknya yang telah tiada. Beliau itu berarti diangkat ya sebagai anaknya, bukan anak kandung. Itulah pentingnya beliau bagi wilayah Kuningan ini. Karena pertukaran itu pun terjadi karena sebuah benda-benda pusaka, benda-benda kesayangan Ibunda Ongtian saat mendapatkan beliau. Maksudnya Menjadi bagian keluarga Raden Sunan Gunung Jati. bisa diceritakan kok bisa Jadi beliau mendapatkan diangkat jadi anak dan murid dari Inilah kecil apa sudah Ribut usia? Lara hati
mengganti Sunan Gunung Jati Oh, kenapa harus? sebagai penggantinya, Iya, kenapa harus ada benda-benda itu untuk menggantikan beliau? sebagai tanda persaudaraan, sebagai tanda penghormatan, sebagai tanda terima kasih. Dan beliau pun memiliki pusaka-pusaka yang berwarna kuningan. Salah satunya adalah keris Manunggal Sekti. Keris itu sekarang masih ada atau sudah nggak ada? Keris itu tertanam dan terkubur. Di mana terkuburnya? Tetap di wilayah ini, Di Jawa Barat. tetapi ada di antaranya dipegang oleh orang-orang yang memang dititipkan. Oh gitu. Sampai saat ini. Itu masih ada ya? Tapi yang Tidak sering semuanya beliau bawa terkubur. berperang yang mana pusakanya? Yang sering dibawa berperang? Dia hanya membawa sebuah keris. Bahwa pada saat zaman beliau itu sudah ada zaman penjajahan dulu apa sebelum zaman penjajahan Indonesia ini, Mbak? Sudah ada. Pada saat pertama kali, bukan dari Bangsa luar. bangsa luar, tetapi antara Wilayah. wilayah. Perebutan kekuasaan. Kalau sosok beliau sendiri itu Apa beliau karakternya? beliau memiliki seorang istri dan putra, Pangeran Arya Kemuning. Iya, Apakah istrinya dari wilayah ini juga? aku hanya diperkenankan untuk menceritakan sosok beliau saja. Nggak boleh keluarganya ya? Kalau Yang begitu, mana adalah kehebatannya beliau itu adalah di mana berkedar aku bila menceritakan kisahnya. gimana ya? Matanya tajam menatap musuh. Ahli perang ya? Terus? Kau tahu Ya. pasukannya adalah angin yang menghabarkan tentang pergerakan musuhnya, karena ia dapat mengandalkan hembusan angin. Angin itu menghabarkan berita kepadanya tentang pergerakan-pergerakan di luar sana. Maka ibarat 1000 bayangan, walaupun dia sendiri seperti Banyak pasukan? Lihat seperti 1000 pasukan di Iya. belakang itu. Musuh melihat begitu. karena gerakannya seperti angin, Cepat. tak terlihat tapi terasa. Itulah keunggulan kehebatan yang dimilikinya. Apakah semua muridnya yang Kanjeng Sunan diajarkan hal yang sama tentang strategi perang? Semua sama, tetapi tak serupa. Sama, semua beriman manusia, tetapi tak sama dalam pelaksanaan. Ya berarti beliau murid kesayangan, berarti paling pinter ya? Bukan hanya sekedar murid, dia itu bagaikan anak. Iya ya, Dengan anak angkat ya. Beli Pulara itu kesayangan hati Sunan Gunung Jati. Maka dinamakan Arya Kemuning, Arya Kemuning. Artinya Arya Kemuning itu apa sebenarnya? yang berkilauan Yang berkilauan. Barat emas. dan harum namanya, seperti bunga kemuning. Seperti bunga kemuning. Maka sampai saat ini petinggi-petinggi menghargai jejaknya. Iya ya, termasuk petinggi bangsa negara Indonesia ini juga menghargai beliau ya. Sering didatangi pejabat tinggi di sini katanya. Yang Ya, Presidennya siapa yang suka kesini, yang jadi Presiden Republik Indonesia sampai saat ini? Siapa saja?
kalau boleh tahu? Tak sopan untuk dijarahkan. Karena aku pun harus menjaga amanahnya. Yang jelas petinggi pasti datang ke tempat ini. Ya. Yang saya ingin ketahui, amalan apa dulu yang sering beliau laksanakan dalam mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amalan yang membuat beliau itu mendapatkan sebuah karomah yang Kesaktian. seperti Mbah bilang tadi, beliau bisa mengendalikan angin. Kan itu bukan manusia biasa gitu yang bisa mengendalikan angin, hanya orang-orang pilihan Allah. Apa yang membuat Allah memuliakan, menyayangi beliau? Amalan apa yang beliau lakukan? Mengerjakan sholat di sepertiga malam setiap hari. Setiap hari. Jadi seolah-olah sholat tahajud seperti sholat wajib, padahal dia sunnah. Setiap malam beliau mengerjakan itu. Selain itu apa lagi, Mbak? Yang Sunan Gunung Jati ajarkan kepada beliau, yang memang seperti menjadi sebuah kewajiban yang harus beliau lakukan. Dan itu berpengaruh kepada kesaktiannya. Kearifan, kebijaksanaan, dan kedisiplinan yang utama. Tepat waktu. Disiplin soal waktu. Karena pesan dari Kanjeng Sunan kepada dirinya adalah, bila kau tepat waktu, maka kau pasti selamat dalam segala hal. Tetapi bila kau mengulur-ulur waktu, maka kau kalah. Ini ilmu nih, Mbak. Ilmu yang bagus. Baik. Contoh Berarti tepat waktu. setiap pergerakan kita harus berhitung mengenai waktu. Harus disesuaikan dengan Itulah apa yang harus kita lakuin. Itu maksudnya kan? dimulai dari ibadah kita dulu. Sholat lima waktunya Kalau tertib ya. ketepatan waktu itu sudah dijalankan, maka semua akan terarah dan terbimbing tepat pada sasaran. Sasaran. Ya. Kenapa selalu terbangun di sepertiga malam? Karena di sepertiga malam itulah waktu yang paling tepat untuk mengolah rasa, mengolah pikiran, mengolah raga. Dia sekitar jam 1-an apa jam 2-an? Bagusnya. Jam 3 mungkin. Jam 3 udah subuh. Dimulai dari jam 3 Jam 3 sampai menjelang subuh. sampai subuh. Kan sepertiga malam terakhir kan. Kalau jam 1 jam 2 itu masih sepertiga malam pertama. Hari surup sebelum datangnya Fajar. matahari, Ya. dan sampai matahari memancarkan sedikit cahayanya dan berpuasa. Puasa Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa apa? Puasa Daud, puasa Senin dan Kamis, puasa hari lahir sebagai tanda terima kasih Puasa hari lahir. atas tanggung jawab usia yang diberikan oleh Allah di muka bumi, agar setiap langkah ke depannya Allah mudahkan, bukannya untuk berpesta pora, tetapi dia berpuasa dan dia memberi makan orang lain. Cukup itu saja yang kuhabarkan pada kalian. Terima kasih, Mbak, informasinya. Aku tak bisa lama. Ya. Maaf kalau boleh tahu, tadi udah disampaikan ya 3 makam ini. Beliau pengikutnya. Ya, dan tidak boleh disebutkan namanya. Ya itu dia mau saya mau Maka tanyakan. itu Kok nggak ada tidak boleh namanya ada ya? nama tertulis di tempat itu. Tapi beliau masih salah satu keturunannya atau pengikutnya saja, Mbak? Pengikutnya yang paling disayangi, Oh, yang paling disayang. dikatakan adalah menjadi keluarga. Ya. Kalau
Arya Kemuning itu nama gelar, Mbak, bukan nama asli. Nah, nama aslinya siapa? Yang Kau sudah diberitahu kan tadi. oh, siapa? Yang Rekso. Bukan. Yang Rekso yang ngasih tahu. Ronggo. Ronggo. Tapi beliau adalah anak raja, penguasa daerah ini. Beliau adalah Aslinya. asli dari keturunan pembesar orang sakti. Tapi bukan raja. Raja pasti. Oh, raja ya. Nggak mungkin. Pembesar sebuah wilayah. Oh iya, raja berarti. Wilayah mana yang? Daerah Luragung. Tahu? Ada makam Daerah Luragung. dari sini ke sana. Saya kan nggak tahu daerah sini. Sudah cukup. Iya, makasih Mbah. Ya, terima kasih. Ya sudah kalau gitu. Salam buat keluarga yang lain, Mbah, di sini. Salam silaturahmi dari saya pribadi dan semua tim saya, Mbah. Sebentar yang satu lagi yang tadi yang datang ke badan akhir kan yang kuda putih sama yang dilihat Panglima kuda hitam. Kok kudanya ada itu sayapnya yang? Oh, bukan itu yang saya Oh, bukan yang dilihat. Saya tidak pernah lihat makhluk itu, Mbah. Baru ini di sini saya melihat singa bersayap. Oh, Mbah. singa bukan kuda ya. Singa bersayap saya baru menemukan, sudah banyak saya berjalan dimanapun, saya baru menemukan ada singa bersayap di sini gitu, di daerah ini. Singa apa macan? Singa, Oh, bukan singa. macan, singa. Ada rambut Siapa kayak beliau itu? Yang? bersayap. Ya Kayak apa ya? itulah dia. Dia sebaik-baiknya ciptaan yang Allah izinkan dalam perwujudan itu. Singa itu kan kayak ibaratkan kayak panglima perang, yang Oh, sangat tangguh gitu, yang Iya. sangat cepat ibarat angin. Oh iya, angin simbolnya Bersayap. itu sayap. Yang sebelum pamit, yang satu lagi terakhir dari saya. Berarti dari keturunannya Pangeran Arya Kemuning di Kuningan ini memang ada ya? Anak cucunya, Anak keturunan. cucunya ada ya? Ada. Ada. Kalau ada kisah, maka disitulah ada titisannya. Ya sudah kalau begitu terima kasih ya yang Makasih yang Sama. main-main Terus kalau penjelasannya. ada lewat ke arah ke Cibubur. Jawa Barat. Oh gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil melakukan ziarah dan juga mengungkap misteri dan sejarah dari makam Pangeran Arya Kemuning ini. Ya, Kang Andri gimana kesan-kesannya? Alhamdulillah, apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi bahan renungan saya selama ini, hampir setiap hari, hampir setiap malam, bahkan betul sekali tadi yang dikatakan sepertiga malam saya juga sampai saat ini masih menjalankannya. Cuman sampai sekarang ini saya betul-betul belum tahu siapakah sosok beliau sebenarnya dan seperti apa. Dan baru hari inilah dibuktikan betul-betul memang tujuan kita juga sebelumnya nggak ada rencana ke sini. Mungkin Allah sudah memberikan jalan dan memberikan ridhonya, izinnya untuk datang ke sini. Alhamdulillah semua terkuak sudah. Seperti tadi dengan perwujudan yang sudah disebutkan tadi. Siapa beliau? Alhamdulillah akhirnya terbuka sudah dan terkuak sudah. Jadi ya terima kasih semuanya. Alhamdulillah Allah sudah meridhoinya dan mengizinkannya untuk bisa terkuak akhirnya. Ya. Baik, Panglima bisa disampaikan kesimpulan dan juga hikmah dari penelusuran hari ini. Hikmah dan pesan yang saya dapat di sini adalah kita sebagai manusia harus menjaga kedisiplinan, menghargai waktu. Betul. Intinya seperti itu ya, menghargai waktu atas apa yang sudah kita ingin rencanakan dan ingin kita lakukan. Artinya jangan melalaikan sesuatu hal, jangan menyepelekan suatu hal. Kalau kita mempunyai niat dan tujuan, bersungguh-sungguhlah, tekunilah, dan yakinlah bahwasanya kita akan mencapai di titik yang akan kita capai. Dan jangan pernah menyerah. Insya Allah pasti Allah memberi kekuatan, kemudahan dan kelancaran atas niat dan tujuan baik kita. Intinya terus perbanyak bermunajat kepada Allah
dan memohon kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang sangat punya kuasa untuk memberikan segalanya buat kita. Itu saja pesan dari saya. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Mata Langit. Assalamualaikum.